Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Puspita dengan NIM 321117103. Saya lahir pada tanggal 15 Mei 1999. Saat ini, saya kuliah di jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani semester 7. Kali ini, saya akan membahas tentang spektrofotometer UV vis. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah penentuan struktur di jurusan Kimia Unjani. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Karena like dan komen di sini menjadi salah satu kriteria penilaiannya. Yuk kita simak video berikut ini. Spektrofotometer UV vis. Pertama-tama saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode kimia analis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Alat yang digunakan dalam spektrofotometri dikenal dengan sebutan spektrofotometer. Menurut Ganjar, pada tahun 2007, spektrofotometri ini terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Spektrofotometer berdasarkan sumber cahaya yang digunakan dibagi menjadi 4, yaitu spektrofotometer visible, spektrofotometer ultraviolet, spektrofotometer UV vis, dan spektrofotometer infrared. Persamaan dari 4 spektroskopi ini yaitu adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Kali ini saya akan membahas tentang spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet pada panjang gelombang 200-350 nanometer dan sinar tampak pada panjang gelombang 350 hingga 800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau vis cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik. Transisi elektron adalah promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih rendah. Prinsip kerja spektrofotometer. Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini menyatakan hubungan linear antara absorban dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Hukum Lambert-Beer dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan A kecil kali B kali C, di mana A adalah absorban, A kecil adalah absorptivitas molar, B adalah tebal kuvet dalam sentimeter, dan C adalah konsentrasi. Prinsip kerja UV vis. Di sini ada gambar dari spektrofotometer UV vis dengan merek Shimaju Biospec Mini. Interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi, atau yang disebut dengan tingkat energi. Tingkat energi molekul biasanya juga disebut dengan orbital molekul. Orbital molekul timbul dari antaraksi orbital atom dari atom yang membentuk molekul itu sendiri. Keadaan dasar dari molekul organik mengandung elektron-elektron valensi dari 3 jenis utama orbital molekul. Yang pertama orbital sigma, yang kedua orbital pi, dan yang ketiga orbital elektron bebas. Masing-masing orbital molekul ini mempunyai suatu orbital anti-ikatan yang berikatan dengannya. Apabila cahaya monokromatik melalui suatu media atau biasanya disebut dengan larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap dan sebagian dipantulkan dan sebagian lagi akan dipancarkan. Kemudian istilah-istilah.
Yang pertama ada sumber sinar polikromatis. Sumber sinar polikromatis sebagai sumber sinar dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Yang kedua yaitu monokromator sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Yang ketiga ada sel sampel sebagai tempat meletakkan sampel. Yang keempat ada detektor untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang kelima adalah readout atau suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Di sini ada gambar monokromator. Di sini ada gambar dari cara kerja UV vis. Dari sinar radiasi kemudian diteruskan menuju monokromat. Tadi sebelumnya sudah ditampilkan gambar dari monokromator. Jadi dari satu cahaya akan melakukan penyebaran cahaya, kemudian cahaya dari monokromator ini akan diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin yang berotasi, yang nantinya akan melewati pintu keluar, di mana proses dispersi ini hanya ada cahaya warna biru saja. Kemudian detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian dan berulang-ulang. Sampel di sini menggunakan kufet. Kufetnya biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas. Hal ini disebabkan karena kaca atau plastik dapat menyerap UV, kemudian sinyal listrik dari detektor akan diproses dan diubah menjadi angka digital, kemudian dapat dilihat hasilnya. Kemudian, menurut Underwood dan Day pada tahun 1986, spektrum cahaya tampak dan warna komplementernya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk panjang gelombang 400 nanometer hingga 435 nanometer memiliki warna violet dengan warna komplementernya kuning hingga hijau. Kemudian pada panjang gelombang 435 nanometer hingga 480 nanometer mempunyai warna biru dan warna komplementernya yaitu kuning, dan juga seterusnya. Kemudian yaitu ada jenis transisi elektron. Jenis transisi elektron dalam molekul dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada closed-cell elektron yang tidak berperan dalam ikatan. Elektron ini memerlukan energi eksitasi yang sangat tinggi. Kemudian paired non-bonding outer cell elektron atau non-bonding elektron. Misalnya pada nitrogen, oksigen, dan sulfur dan halogen. Jenis ini dapat dieksitasi di daerah radiasi UV vis. Yang ketiga ada covalent single bond elektron, elektron. Elektron ini memerlukan energi eksitasi yang tinggi untuk ikut dalam serapan di daerah radiasi UV vis. Yang keempat ada elektron p orbital, misalnya ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kemudian yaitu diagram transisi. Transisi elektron mencakup promosi suatu elektron dari salah satu keadaan dasar orbital sigma, orbital pi maupun non-bonding ke salah satu dari dua keadaan transisi, anti-bonding dari sigma maupun anti-bonding dari. Kemudian ada ciri absorpsi dari beberapa gugus organik. Ciri absorpsi dari beberapa gugus fungsi organik yang pertama, energi eksitasi ikatan tunggal non-bonding ke anti-bonding sigma terletak di daerah UV hampa pada panjang gelombang kurang dari 185 nanometer dan absorptivitasnya sangat rendah. Yang kedua, kromofor mempunyai gugus fungsi tidak jenuh. Absorpsi UV vis umumnya berasal dari transisi non-bonding ke antibonding pi ataupun pi ke antibonding pi. Di sini ada istilah kromofor. Kromofor adalah gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi cahaya. Kromofor.
Kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi non-bonding ke anti-bonding sigma ialah sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul tak mengikat atau non-bonding dan bonding sigma. Senyawa yang hanya mempunyai orbital molekul non-bonding dan bonding sigma ialah molekul organik jenuh yang mempunyai satu atau lebih atom dengan pasangan elektron sunyi. Contohnya, ikatan C dengan O, ikatan C dengan S, ikatan C dengan N, maupun ikatan C dengan Cl. Kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi bonding pi menjadi anti-bonding pi ialah sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul pi. Senyawa yang hanya mempunyai orbital molekul pi seperti ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, kromofor yang mempunyai transisi non-bonding ke ikatan anti-bonding pi, pi ke anti-bonding pi, dan non-bonding ke anti-bonding sigma adalah sistem yang mempunyai elektron baik pada orbital molekul tak mengikat atau non-bonding maupun pada pi. Pada umumnya, senyawa yang hanya mempunyai transisi bonding sigma ke antibonding sigma mengabsorpsi cahaya pada panjang gelombang sekitar 150 nanometer. Senyawa yang mempunyai transisi non-bonding ke antibonding pi dan bonding pi ke antibonding pi disebabkan oleh kromofor tak terkonjugasi mengabsorpsi cahaya pada panjang gelombang sekitar 200 nanometer. Senyawa yang mempunyai transisi non-bonding ke antibonding pi mengabsorpsi cahaya di daerah ultraviolet warsa pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Kemudian daerah ultraviolet vakum, daerah di bawah 200 nanometer merupakan daerah yang sukar memperoleh spektrum dan informasi yang dapat diperoleh mengenai struktur molekul organik sangat sulit. Pada spektrofotometer UV vis ini, saya mengambil contoh dari jurnal kimia Khatulistiwa pada tahun 2019 dengan judul Karakterisasi Senyawa Steroid dari Fraksi Diklorometana Bunga Nusa Indah, Nusainda erythrophylla, dan aktivitas sitotoksiknya terhadap sel kanker payudara MCF7 yang ditulis oleh Devi Haryati dan kawan-kawan dari Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Pada jurnal dapat dilihat pada gambar ini, sampel isolat menunjukkan adanya beberapa absorbansi maksimum, yaitu pada panjang gelombang 224 nanometer dan juga panjang gelombang 276 nanometer. Transisi elektron dari rentang 250 hingga 400 nanometer itu adalah non-bonding ke anti-bonding sigma, non-bonding ke anti-bonding pi, dan bonding pi ke anti-bonding pi. Pada panjang gelombang maksimum 276 nanometer menunjukkan transisi elektronik non-bonding ke anti-bonding pi yang menunjukkan adanya kromofor antara ikatan C dan OH dan ikatan C rangkap 2. Kemudian panjang gelombang maksimum 224 nanometer menunjukkan transisi elektronik non-bonding ke anti-bonding pi dan bonding pi ke anti-bonding pi yang menunjukkan adanya kromofor C rangkap 2. Di sini terdapat daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.